Pernah nggak sih malam-malam nggak bisa tidur, terus pikiran rasanya muter-muter di situ aja? Nah, kali ini kita bakal ngebahas suara berisik di kepala kita itu dan gimana caranya supaya kita bisa lebih tenang. Coba deh bayangin ini, kamu udah ngitungin semuanya dengan detail buat masa depan finansial kamu. Setiap kenaikan gaji, setiap bonus, bahkan THR buat 8 tahun ke depan udah diproyeksikan. Harusnya tenang dong ya. Tapi anehnya, yang kamu rasain malah makin cemas. Kenapa ya? Karena entah gimana rasanya kok kayaknya nggak pernah cukup. Nah, inilah dia, lingkaran setan overthinking yang lagi beraksi. Perasaan kayak gitu tuh bener-bener kayak lagi lari maraton di dalam kepala, tapi nggak ada garis finishnya. Capek banget kan? Inilah yang kita sebut jebakan overthinking. Ini bukan lagi soal merencanakan sesuatu dengan matang loh. Ini udah levelnya pembajakan. Pikiran kita sendiri yang nyandera kita dengan badai skenario, gimana kalau yang nggak ada habisnya. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih bedanya mikir yang berguna sama overthinking yang malah merusak? Sama-sama kejadiannya di kepala kita, tapi kok tujuannya bisa beda jauh banget? Yuk kita coba cari tahu di mana sih garis batasnya. Dan di sini, ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba deh lihat kontrasnya. Kalau kita berpikir, tujuannya itu cari solusi, bikin kita ngerasa siap buat bertindak. Sebaliknya, overthinking malah ngejebak kita di tempat yang sama. Ngulang-ngulang masalah, sampai kita ngerasa lumpuh karena stres. Kalau diibaratkan, yang satu itu peta, yang satunya lagi labirin. Ada satu teknik berpikir yang keren banget nih. Daripada kita kejebak mikirin satu kemungkinan hasil doang, kita coba petain tiga-tiganya. Skenario terbaiknya gimana, yang paling mungkin terjadi gimana, dan ya bahkan skenario terburuknya sekalipun. Ini bukan buat ngeramal masa depan loh ya, tujuannya cuma biar kita siap sama berbagai kemungkinan. Dan begitu ini selesai, udah tugas kita beres. Sekarang kita bisa fokus ke hal-hal yang emang bisa kita kontrol. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lihat gimana cara mengubah ketakutan terbesar kita jadi semacam bahan bakar buat bertindak. Ini soal perubahan pola pikir yang penting banget. Jadi, yuk kita coba lihat rasa takut dari sudut pandang yang beda. Anggap aja rasa takut itu bukan lampu merah yang nyuruh kita berhenti. Tapi anggap itu kayak alarm internal kita yang lagi bunyi. Alarm itu nggak bilang, lari. Tapi dia bilang, siap-siap. Kalau kita lihat dari sisi ini, rasa takut itu bukan musuh loh. Justru dia itu pemicu biar kita siap-siap. Sinyal buat kita ngelakuin yang terbaik. Ada cerita nih tentang seorang pembicara yang takut setengah mati mau presentasi di depan para bos besar. Saking cemasnya, dia sampai nggak bisa tidur. Pikirannya udah kemana-mana. Nanti mereka mikir apa ya tentang aku? Nanti dikira sok tahu nggak ya? Rasa takutnya itu benar-benar hampir bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan disinilah momen pencerahannya. Dia benar-benar kayak narik garis di pikirannya. Misahin dunia jadi dua. Apa yang bisa dia kontrol dan apa yang nggak bisa. Satu-satunya hal yang ada di kolom bisa dikontrol, kualitas persiapannya dia, niatnya, dan usahanya. Sisanya, kayak reaksi audiens atau pendapat mereka, itu semua dia lepasin dengan sadar. Dan hasilnya gimana? Luar biasa. Audiensnya suka banget dan semua ketakutan terburuk si pembicara itu nggak ada yang kejadian. Dan ini intinya sih, sebagian besar bencana yang kita hayalin di kepala kita itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Otak kita tuh emang jago banget jadi penulis skenario, bikin drama fiksi yang isinya kekhawatiran semua. Tapi drama itu jarang banget tayang di dunia nyata. Oke, setelah kita ubah cara pandang kita soal rasa takut, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Ada beberapa alat bantu yang mungkin agak mengejutkan buat ngejinakin pikiran kita. Nah, teknik yang pertama ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Jadi daripada kita berusaha ngelawan pikiran-pikiran yang ganggu itu seharian, kita justru bikin jadwal khusus buat mereka. Beneran, kita bikin janji temu sama kecemasan kita sendiri. Mungkin kedengarannya gila, tapi ini strategi yang pintar banget buat ngambil alih kendali hari-hari kita. Prosesnya simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, pas pikiran itu datang, akuin aja. Kedua, tunda. Bilang ke diri sendiri, oke, nanti ya, kita urus ini jam 8 malam. Dan ketiga, pas waktunya tiba, baru deh kamu atasi pikiran itu sepuasnya. Dengan cara ini, pikiran-pikiran itu nggak akan ngebajak fokus kita seharian penuh. Dan penting banget buat kita sadari ini tuh bukan cuma soal nggak nyaman doang. Overthinking itu benar-benar nyedot energi mental kita. Padahal energi itu bisa banget kita pakai buat belajar, buat berkarya, atau buat ngejar mimpi kita. Jadi ini soal ngejaga kesehatan mental kita biar potensi kita yang sebenarnya bisa keluar. Terakhir, kita sampai ke bagian yang paling pamungkas. Perubahan yang paling kuat dari semuanya,
yaitu mengubah cara kita ngelihat hasil dari semua usaha kita. Ini dia ide intinya yang bisa ngubah segalanya. Gimana kalau sebenarnya nggak ada yang namanya kegagalan? Coba kita ambil contoh dari cerita seorang ibu yang ngerasa dirinya itu orang tua gagal karena dia ngerasa nggak bisa ngasih semua yang dia mau secara finansial buat anaknya. Meskipun perasaannya sendiri bilang dia udah gagal, ternyata anaknya tumbuh jadi orang yang hebat banget. Ini bukti nyata kan? Kalau cerita yang kita buat di kepala kita itu seringkali beda jauh sama kenyataan. Penilaian kita yang paling keras ke diri sendiri justru seringkali jadi cerita yang paling nggak benar. Jadi pelajaran pentingnya apa? Belajar buat misahin antara perasaan kita dan fakta yang ada. Rasa insecure itu bukan bukti kalau kita nggak mampu. Percaya deh, orang paling hebat sekalipun sering banget kok ngerasa ragu sama dirinya sendiri. Tugas kita itu cuma ngenalin perasaan itu. Tapi jangan biarin perasaan itu yang nulis rapor buat kinerja kita. Dan inilah pertanyaan yang mau kita tinggalin buat kamu renungkan. Coba deh bayangin, semua waktu, semua energi, semua kreativitas yang bakal balik lagi ke kita kalau aja kita bisa nenangin suara berisik di kepala. Kira-kira apa yang bisa kita bangun? Apa yang bisa kita ciptakan? Apa yang bisa kita raih? Potensinya benar-benar nggak ada batasnya.